lihat dokter. Oke. Kita membahas tentang penyakit yang terkait dengan saluran cerna ya. Oke. Tentang kita masuk tentang perubahan paradigma dan dasar biologisnya. Kenapa, apa hubungannya antara otak dan usus. Jadi awal saya selalu bilang kalau emosi kita yang mengatur adalah otak, jadi bukan hati ya. Gitu. Jadi otak bagaimana bisa memengaruhi dengan organ lain. Oke. Jadi biasanya kan rata-rata mengeluhkan tentang masalah pencernaan, begitu kan. Nah, yang terlihat kayak seperti nyeri abdomen, diare, kemudian dispepsia, kemudian kembung, gitu kan. Padahal di situ juga secara yang tidak terlihat adalah di situ ada anxiety, ada depresi, ada riwayat trauma masa kecil, dan ada hypervigilance. Dan lebih dari 40% biasanya itu pasti akan mengalami DGBI atau Disorder of Gut-Brain Interaction. Gitu. Jadi, apakah dari anxiety tidak bisa menyebabkan keluhan-keluhan fisik? Sangat-sangat bisa, karena memang itu saling terkait. Ada blood-brain axis namanya. Jadi, pasien-pasien dengan keluhan gastrointestinal ini punya tingkat komorbiditas psikiatri yang jauh-jauh lebih tinggi. Nah, jadi nggak cuma sekedar keluhan somatisasi, tapi juga ada disfungsi sistemik, begitu. Oke, dulu kita pasti mengenalnya seperti FGID ini. Jadi kayak misal kalau ada kelainan, kalau nggak ada kelainan organik, ya udah langsung. Terus ada stigma pasti ya, stigma. Alah gitu aja, sering meremehkan, cuman di pikiran. Padahal di kriteria ROM 4 sendiri, di GBI itu dibahas bahwa diagnosis positif itu divalidasi. Jadi ada gangguan motilitas, hipersensitivitas visceral, kemudian ada disfungsi mukosa dan imun, ada perubahan mikrobiota usus, kemudian ada gangguan di sistem saraf pusat, seperti itu. Jadi bisa sangat-sangat mengganggu dari 5 faktor ini. Keterbatasannya apa sih antara model biomedis yang dulu dengan yang sekarang? Itu kita pakainya biopsikososial, pendekatan psikiatri ya biasanya. Itu untuk model biomedis sifatnya dualisme. Jadi dia memisahkan antara yang organik dengan keluhan fungsionalnya. Jadi kalau luka nggak ditemukan dianggap ya udah nggak sakit gitu. Akibatnya muncullah apa yang disebut kayak siklus lingkaran setan. Jadi pasien ngeluh nyeri, nah dokter kasihin resep, hasilnya normal, tetap nyeri, tetap cemas, langsung dikasih yang invasif lagi, yang misal kayak fundus on endoskopi dan lain sebagainya, hasilnya normal. Akhirnya apa? Pasiennya bingung, pasiennya stres, frustasi, biayanya membengkak karena jadi banyak bingung juga dari dia sakit apa, banyak yang sudah dikeluarkan, begitu. Nah, tapi kalau kita dengan model biopsikososial ini, yang kita lihat adalah secara holistik. Jadi, kita menerima bahwa ada loh hubungan antara otak dan saluran pencernaan kita tuh saling berhubungan, begitu. Jadi
ada validasi diagnosis untuk menghilangkan siklus yang tes berulang ini. Jadi dengan memahami fungsi klinisnya ya, kita bisa melihat gitu, faktor psikososial apa aja yang muncul, apa sih yang mengakibatkan munculnya seperti ini gitu. Oke, kita masuk ke model biopsikososial. Pasti kalian ya, saya kan sudah hidup berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi pasti kita punya pengalaman awal kehidupan. Kita tuh membawa genetika dari kedua orang tua kita. Dari nenek moyang kita tuh membawa genetika. Dan itu diturunkan. Tidak usah mengelak, kita diturunkan dengan gen yang kita bawa. Riwayat infeksi, kemudian trauma psikologis, secara langsung itu membentuk kerentanan patologis dari saraf itu sendiri. Kemudian ada lingkungan psikososial, jadi kalau kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, kemudian status psikologisnya, ada depresi atau ansietas berulang, dan mekanisme copingnya tidak terlalu bagus. Nah, ini sangat-sangat bisa mempengaruhi antara aksis dari neuro dan juga dari ususnya. Nah, ini faktor-faktor psikologis ini memperkuat dari gejala GI tract-nya. Nah, sementara GI tract memicu hipervigilin sentral dan ansietas reaktif. Nah, memunculkanlah siklus disabilitas gitu. Jadi otak tuh terus-menerus kayak screening dan ada sensasi dari perut. Nah, ini yang bisa mengakibatkan lingkaran setan. Jadi kalau kalian itu tadi ya dari pengalaman-pengalaman yang kita bawa sebelumnya, sering mah bisa menyebabkan anxiety, mah bisa menyebabkan depresi seperti itu. Jadi memang itu lingkaran setan. Dampak akhirnya adalah perubahan enzim gitu. Motilitasnya kacau, kemudian sekresi enzim terganggu, dan inflamasi dari mukosa. Nih. Oke. Ini gambaran singkatnya gitu ya. Bagaimana perjalanannya dari otak, kenapa kok bisa sampai ke usus, kenapa bisa sampai ke lambung gitu. Kompleks ya. Jadi ada jalur saraf vagus, kemudian ini seperti kabel, kemudian ada sistem imun, kemudian juga ada mikrobiota. Ini baik dari jalur saraf ini, ada komunikasi nih antara si otak kemudian ke lambung. Jadi ada seperti regulasi otonom yang itu memvisceralkan jalur nyerinya gitu. Kemudian dari HPA aksis, dari kalian hipotalamusnya, jadi ada emosi seperti cemas. Nah, ini akan mengeluarkan hormon kortisol dan hormon-hormon yang lain yang bisa menyebabkan badan itu stres. Begitu juga dengan mikrobiota. Jadi kalau misal makanannya pun juga tidak baik, itu bisa memicu dari kerentanan baik dari emosi, regulasi emosi maupun juga dari usus itu sendiri. Nah, kemudian apa sih hubungannya gitu dari HPA aksis, kemudian juga stres dan diikat. Oke. Saat otak kan kalau kita ngomong emosi, kita ngomong tentang amigdala. Saat kita merasakan suatu stres, dia akan mengirim sinyal ke hipotalamus. Dari hipotalamus ini dia akan melepaskan dari CRF, kortikotropin releasing factor, kemudian akan melepaskan CRH, kemudian akan merangsang hormon pituitarinya. Nah, mengeluarkan ACTH. Nah, dari ACTH ini dia akhirnya si adrenal akan mengeluarkan kortisol. Tahu kan kortisol? Tahu kortisol nggak? Hormon stres ya. Nah, di usus ini kortisol pun juga punya efek
yang merugikan. Ya, dia otomatis akan melemahkan si sel-sel yang di dinding usus gitu. Jadinya malah akhirnya jadi meningkatkan permeabilitas dari si mukosa. Jadi yang memungkinkan dari translokasi bakteri. Jadinya memicu neuroinflamasi sentral dan hipersensitivitas visceral. Gitu. Nah, kalau udah terjadinya leaky gut gitu ya, kayak misal ini kan mukosa sehat nih, ini kan mukosa yang sehat. Nah, kalau udah terjadi leaky gut seperti ini, atau ya ibaratnya ususnya bocor, bakteri, partikel makanan, yang seharusnya itu ada di lumen usus, itu bocorlah ke pembuluh darah. Pembuluh darah, kemudian lapisan submukosa. Nah, dia akhirnya melepaskan sitokin imun inflamasi. Inilah yang merangsang si saraf-saraf nyeri dan mengirimkan bahwa ada bahaya nih di otak. Gitu. Tahu nggak serotonin itu apa? Serotonin itu yang salah satu hormon juga yang mengatur emosi kita ya. Jadi kalau kita kurang dari serotonin, kita bisa depresi begitu. Nah, masalahnya 95% serotonin itu disimpan di sistem pencernaan. Gitu. Malah bukan di otak, tapi di usus. Nah, di usus, di serotonin ini dia malah mengatur motilitas peristaltik, sekresi cairan dan sensasi nyeri visceral. Gitu. Terus koneksinya apa dengan otak? Gitu. Kalau pasien-pasien dengan DGBI atau IBS itu tadi, kan ada disregulasi reseptor nih, transporter serotoninnya nggak nyampe nih ke otak nih. Itu yang akan memunculkan nyerinya jadi lebih sensitif, kemudian moodnya juga jadi jelek, begitu. Jadi kalau misal serotoninnya terlalu banyak atau reseptornya terlalu sensitif, itu bisa jadi diare atau kram. Gitu. Jadi serotonin itu kunci dari terjadinya gangguan motilitas dan hipersensitif sentral. Oke. Mekanismenya yang ketiga yaitu mekanisme biologi. Yang ketiga adalah mikrobiota usus. Apa sih pentingnya mikrobiota usus ini? Jadi mikrobiota itu juga penting ya untuk usus dan juga untuk pengatur mood itu tadi. Jadi mikrobiota usus itu salah satu regulator kunci dari memetabolisme prekursor neurotransmitter yang biasanya tidak bisa disintesis sendiri sama inangnya. Jadi kayak misal lactobacillus, kemudian bifidobacterium, ini membantu dalam memproduksi GABA. GABA ini neurotransmitter untuk penghambat utama di otak yang menimbulkan efek relaksasi, kemudian anti-anxiety. Jadi kalau jumlah bakteri baik ini juga turun, nah sinyal tenang ke otak pun juga akan semakin rendah gitu. Jadi biasanya pada pasien-pasien kami itu juga kami biasanya memberi saran dengan memperbaiki dari si mikrobiotanya itu sendiri, karena biar apa, biar dia lebih sensitif lagi, biar dia tidak muncul ke kondisi depresi atau anxiety gitu. Ini harus keseimbang. Jadi keseimbangan mikrobiota itu sangat-sangat penting untuk kesehatan baik dari otak maupun usus. IBS. Jadi
biasanya kan nyeri abdomen itu kan banyak keluhan yang didominasi gitu kan. Jadi IBS itu bukan cuma tentang diare atau konstipasi aja gitu. Jadi IBS itu pun nggak cuman rasa nyeri gitu, tapi juga di room 4 itu pun ada kriteria-kriterianya mensyaratkan bahwa adanya nyeri abdomen berulang minimal 1 hari per minggu, kemudian dalam 3 bulan terakhir ya ini rasanya sensasinya nyerinya bener-bener yang sangat nyeri yang dihasilkan itu tadi hipersensitif dari visceral, kemudian hypervigilance sentral kayak gitu. Nah, tapi kita juga harus tetap mengkarakterisasi dari kebiasaan bagaimana kita BAB. Itu tadi kayak Bristol Stool chart ini bisa digunakan gitu. Oke. Apa sih bedanya di GBI sama stress gastritis? Kalau di GBI dia sifatnya kronis, berulang, fluktuatif, kadang nyeri, kadang enggak gitu. Tapi kalau karena stres sifatnya akut, biasanya sering terjadi di ruang rawat intensif gitu. Di ICU, ruangan ICU atau pasca dia trauma berat. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri itu biasanya disregulasi persarapan jangka panjang, ada aktivitas visceral, ada hipervigilance sentral. Kemudian untuk patofisiologinya ini kegagalan pertahanan mukosa akut, ada vasokonstriksi akibat angiotensin dan hipersekresi asam. Kemudian untuk gejala utamanya biasanya nyeri abdomen, bawah, biasanya terkait defekasi atau kembung. Kemudian untuk gejala utamanya dari yang stres itu perdarahan saluran cerna atas, penurunan drastis. Oke. Kita masuk ke kitabnya psikiatri yaitu PPDGJ 3 dan juga dari Kaplan. Untuk ini diagnosis yang muncul di psikiatri, diagnosis yang biasanya kita pakai di psikiatri berdasarkan PPDGJ 3 dan ICD-10 ya. Jadi di PPDGJ 3 itu somatisasi. Sama seperti tadi kita tidak akan, kalau kita ngomong psikiatri kita tidak akan memisahkan antara biopsikososial. Jadi bisa karena ada stresor untuk psikologisnya, kemudian ada konflik emosional, trauma, kecemasan. Nah, muncullah di keluhan-keluhan fisik yang berulang. Jadi seperti nyeri, mual, muncul kelelahan, kelemahan, kayak gitu. Jadi jangan diremehkan, kayak gejala fisik itu sangat-sangat nyata bagi pasien. Meskipun tidak ditemukan kelainan patologis yang mendasarinya. Seperti tadi ya, kenapa tubuh itu sampai muncul seperti itu, biopsikososial. Jangan lupakan genetik kita, kemudian dari bagaimana kita dalam menghadapi permasalahan, stresor, kemudian tapi ada juga pada beberapa orang dia itu menjadikan sakit untuk mendapatkan secondary gain, keuntungan yang lain gitu. Di PPDGJ ini ada kriteria-kriterianya. Ibunya adalah F45 masuk di gangguan somatoform, blok F4. Untuk F45.0 dia gangguan somatisasi, F45.1 itu somatoform tak terinci, F45.2 gangguan hipokondrik, F45.3 disfungsi otonom, F45.4 nyeri somatoform menetap. Gitu. Jadi bedanya adalah gejalanya kalau somatisasi itu gejalanya multiple, tapi kalau hipokondrik dia ketakutan berlebih tentang penyakitnya itu yang parah-parah gitu, kayak sakit jantung itu udah yang parah gitu. Jadi untuk gangguan somatisasi ini biasanya banyak gejalanya, banyak yang dikeluhkan. Ada riwayat nyeri di tempat-tempat
tempat yang berbeda kayak kepala, sendi, perut. Kemudian ada gejala reproduksinya, misal disfungsi ereksi, haidnya nggak teratur, kemudian ada gejala pseudoneurologi kayak misal kelemahan lokal, amnesia, sulit menelan, gitu. Terus muncullah 2 gejala biasanya gastrointestinal kayak mual, kembung, muntah, konsumsi makanan. Gitu. Nih, yang penting adalah riwayat medisnya panjang, biasanya suka gonta-ganti dokter, bulet kemana-mana, tapi sakitnya nggak ketemu-ketemu. Biasanya dimulai di usia sebelum 30 tahun. Nah, nih, kalau hipokondrik fokus sama satu biasanya. Fokus sama satu, terus dia tuh suka pindah-pindah dokter untuk konfirmasi. Sakitku itu sakit jantung, berdebar. Aku tuh berdebar iramanya nggak teratur. Kayak gitu. Jadi pindah-pindah dokter untuk mencari second opinion yang nggak selesai-selesai. Gitu. Biasanya sensasi fisiknya normal. Jadi kalau sakit jantung, dia merasa sakit jantung, berdebar-debar, padahal di EKG normal. Gitu. Kemudian, tapi dia masih punya keyakinan bahwa saya itu sakit jantung. Ini dokternya aja yang nggak pinter, yang nggak bener untuk mendiagnosisnya, atau alatnya aja mungkin udah rusak. Kembali lagi dokter shopping lagi. Terus ujung-ujungnya muncullah kecemasan, peningkatan kecemasan. Nah, dan bulat lagi sampai dia itu disarankan ke psikiatri. Beberapa orang banyak yang tidak mau, dan beberapa orang ada yang mau juga untuk mengobati hal ini gitu. Jadi tapi rata-rata mereka itu menolak untuk bahwa dirinya itu tidak sakit gitu. Padahal buktinya sudah nyata bahwa dirinya itu tidak sakit menurut baik dari pemeriksaan secara klinis maupun dari lab-labnya itu normal semua. Jadi dia tuh sangat-sangat fokus dengan sakitnya gitu, hipokondrik. Oke, kalau gangguan konversi biasanya dia itu merasakan bahwa indranya tidak lagi bekerja secara normal. Jadi kayak misal kebutaan, dia merasa buta, merasa buram, padahal waktu di tes di dokter mata atau di tes di dokter THT itu normal gitu. Kemudian dari motoriknya, dia tuh merasa seperti lemes, gak bisa jalan, padahal waktu dicek motoriknya bagus, 5/5 gitu misal. Terus dia ngerasa kayak itu ya, kayak jalannya itu kayak nggak normal gitu. Nah, hati-hati dengan bangkitan pseudo-seizure tanpa kehilangan kontrol dan nggak ada peningkatan pasca bangkitan gitu ya. Nah, karakteristiknya adalah biasanya dia menjaga konflik emosionalnya internal tuh biar tetap di alam bawah sadar. Jadi dia memunculkan dengan defisit fisik, muncul dengan gejala dari sakitnya itu apa. Kemudian ada juga secondary gain. Jadi kalau misal nih mahasiswa kalian 2024 udah tahu angkatan 2024 gitu kan, aduh besok ini nih, besok ujian GIS CBT, aku belum belajar, kepala aku sakit. Itu secondary gain untuk menghindari ujian, menghindari tugas. Terus kalian posting di sosmed, posting status, posting di mana-mana biar terlihat bahwa aku sakit gitu. Itu sudah secondary gain. Ada juga label indifference. Jadi dia itu nggak sesuai tuh. Jadi dia kayak tuli gitu ya. Dia tuli, dia merasa buta, tapi nggak sesuai sama apa yang
dia alamin. Kayak misal dia menghindari dari pekerjaan, gitu. Nggak linear dengan apa yang seharusnya. Biasanya ini adalah yang muncul di gejala-gejala fisik yang muncul, kayak misal kardiovaskular, biasanya gejala otonomiknya dominan. Jadi ada palpitasi, keringat dingin, flushing, ada rasa berat di dada, kemudian untuk yang di pernapasan, napasnya pendek, batuk, kemudian untuk di pencernaan seperti biasa ya, dispepsia, kembung, diare, spasme. Untuk yang nyeri itu biasanya di punggung, kepala. Nah, biasanya kan kalau ada stresor itu langsung kepalanya sakit. Jadi ini DD-nya ya, dari pembedanya antara somatisasi, hipokondriasis sama konversi. Fokusnya untuk somatisasi itu diobati gejalanya. Biasanya gejalanya banyak, pindah-pindah, semua badan dikeluhin. Tetap minta obat tujuannya biar gejalanya hilang. Biasanya wanita lebih dominan, onsetnya gejalanya kurang dari 30 tahun. Kalau hipokondriasis, dia itu biasanya ngekekeh minta tes diagnosis, baik dari CT scan, MRI, dah wis minta yang aneh-aneh. Jadi dia itu pasti terobsesi dengan nama penyakit dan dia punya keyakinan bahwa sakitnya itu sakit yang parah gitu. Karakteristiknya itu dia biasanya tunggal, hipokondriasis. Jadi kalau sakit jantung dia mengeluhkan jantung terus, nggak akan pindah-pindah tuh ke lambung gitu. Kemudian suka ganti-ganti dokter karena nggak percaya dengan dokter satu dan dengan dokter dua, menolak hasil lab negatif. Biasanya laki-laki dan wanita sama, onsetnya awal-awal juga muda ya, tapi tidak menutup kemungkinan tua juga. Untuk konversi, jadi merasa langsung tiba-tiba hilang tuh, tiba-tiba nggak bisa melihat, tiba-tiba amnesia kayak gitu. Jadi ada defisit pseudoneurologik. Pasien saya ada juga yang tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa jalan, ada seperti itu. Respon klinisnya biasanya juga akan ada secondary gain. Kemudian demografinya biasanya wanita dan biasanya ada stres, pemicu stresnya seperti apa. Jadi kalau ada menemu pasien-pasien seperti itu, galilah dengan baik di anamnesanya. Nah, ini kalau sengaja, kalau kalian coba buka PPDGC ada maling ngering, ada factitious. Nih, kalau maling ngering ya dia secondary gain itu tadi dia untuk mendapatkan uang, untuk menghindari hukum. Jadi kayak misal dia itu untuk menghindari hukum, aduh aku tiba-tiba masuk rumah sakit sakit. Biasa kan ini kayak banyak banget untuk kasus-kasus seperti ini kalau kalian mau cari tahu. Jadi kayak aku besok mau ada sidang atau ada gelar perkara apa, tiba-tiba sakit gitu kan. Itu banyak banget. Kemudian factitious, jadi dibuat-buat secara sengaja. Somatoform, pasien itu benar-benar merasakan sakit, benar-benar sakit, tapi dites nggak ada, maksudnya normal semua. Tuh. Kalau psikosomatik ya pasien benar-benar sakit, stres itu memicu kerusakan jaringan fisik organik biasanya. Nah, faktor-faktor psikologik yang memperburuk kondisi medis biasanya munculnya adalah ke kulit, kemudian ke asma, kemudian ke jantung, ini hipertensi, bisa juga aritmia, untuk ke lambung ada ulkus, ada GERD gitu, kemudian juga ada muskuloskeletalnya bisa RA, fibromialgia gitu. Nah, ini untuk kondisi-kondisi medis organik ini bisa memicu eksaserbasi, menghambat pengobatan dan meningkatkan angka morbiditasnya. Tadi seperti tadi ya, ini hanya
aja. Nih, kalau bisa mungkin edukasi pasiennya jangan pindah-pindah dokter untuk menghindari multiple diagnosis, menghindari pemeriksaan diagnostik yang berulang. Nih, terus jangan rujuk, gampang dikit-dikit rujuk ke dokter spesialis setiap kali mereka memunculkan gejala yang baru. Kemudian buat jadwal rutin, ketemu, kontrol, dan hindari melakukan prosedur diagnostik atau tes lab berulang, karena semakin kita memberikan terapi yang invasif itu ya akan pasti juga ada efek samping yang akan muncul juga gitu. Dengarkan keluhan somatiknya, validasi emosinya, validasi keluhannya. Nah, lakukan pemeriksaan fisik berdasarkan gejalanya dan sakitnya. Jangan pernah ngomong, cuman stres Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya Bu, gitu. Jangan ngomong seperti itu. Validasi aja, dengarkan apa yang sedang dia rasakan. Jangan diremehkan. Jadi, pendekatannya adalah edukasi, negosiasi, berikan reassurance, dengarkan secara baik, empatinya dimunculkan, konfrontasinya jangan yang kenceng-kenceng, kemudian explore lagi maunya seperti apa, tujuannya ngapain, biar sama-sama enak. Kemudian psikoterapi suportif, kayak kalian misal, ya nanti ibu bisa melakukan kami periksa dengan baik gitu. Tenang aja Bu, ini dari hasilnya seperti ini normal. Kalian lebih banyak bersosialisasi, mengajarkan teknik relaksasi untuk meredakan si tadi yang dari ambang nyerinya, kemudian untuk juga meredakan dari cemasnya seperti itu. Boleh juga diberikan psikofarmakologi. Tuh. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk psikofarmakologinya bisa kalian berikan PCA, amitriptilin, bisa SSRI, bisa SNRI. Ini semua masuk ke antidepresan. Tuh. Biasanya rata-rata kami meresepkannya dengan dosis yang rendah, bukan dosis psikiatri, bukan dosis cemas gitu. Tapi lebih kami targetnya adalah mengurangi nyerinya, mengurangi sakit yang menimbulkan kecemasan dari pasien itu sendiri gitu. Ini untuk terapi perilaku bisa kalian berikan CBT, bisa juga diberikan hipnoterapi, atau kalau mau lebih gampangnya lagi tadi cukup terapi suportif, itu juga bisa. Oke. Validasi gejalanya. Kemudian fokus dengan satu dokter. Sebisa mungkin edukasi, jangan shopping dokter gitu. Tadi ya untuk diagnosisnya kan harus bisa membedakan somatisasi, hipokondriasis, dan konversi. Karena itu seringkali sangat seringkali kalian temui nantinya maupun di UKM PPD. Bedanya somatisasi, hipokondriasis, dan juga konversi. Kalian harus bisa membedakan kapan orang itu datang ke kita untuk secondary gain, kapan orang itu datang ke kita karena memang dia merasakan keluhan yang luar biasa. Terus jangan pernah abaikan stres gitu, karena memang saling berkaitan dari HPA aksis kemudian ke gejala-gejala fisik. Itu tadi. Gunakan aturan satu dokter utama, jadwal rutin,
kalau memang sudah terbukti memang tidak ada sakitnya, ya udah cukupkan untuk yang di intervensi invasifnya. Kemudian coba gali lebih dalam lagi tentang keluhan-keluhan yang mendasari hal tersebut gitu ya. Jadi mulai dari gejala kompleks, kemudian kita lihat room 4-nya, kemudian kita terapi dan kolaborasi interdisipliner, baik dari kalian sebagai dokter umum, kemudian dari penyakit dalam, dan juga dari psikiatri. Begitu, sekian dari saya. Absen dulu ya. Bentar, nih. Sebentar. Bisa nggak linknya? Bisa nggak linknya? Bisa, dokter. Oke. Recording stopped.